Usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut hak angket sudah tidak lagi relevan untuk diperjuangkan, sementara PKB, PKS, dan PD Perjuangan masih berharap hak angket bergulir di parlemen. Termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 Senin lalu, di hari yang sama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta. Paloh mengatakan keputusan MK sudah final dan opsi untuk menggagas hak angket di DPR sudah tak lagi relevan. Ia mengatakan hak angket sudah jauh dari harapan. Ya, progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Dari satu proses perjalanan, minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari per hari. Saya ini melihat esensi daripada keberadaan hak angket sudah jauh daripada harapan kita bersama. Tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk meneruskan. Sontak saja pernyataan Paloh itu memunculkan pertanyaan terkait nasib hak angket yang sempat didorong Nasdem bersama anggota koalisi perubahan lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Berbeda dengan sikap Nasdem, PKB dan PKS masih berharap hak angket masih bergulir dengan tujuan mengevaluasi pemilu 2024. Tapi tentu amat sangat berharap angket itu berjalan. Karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif. Dengan cara apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau kita serahkan dalam proses pembuatan undang-undang pemilu, maka kita tidak pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sementara itu PDI Perjuangan sebagai partai yang menginisiasi wacana hak angket juga masih mengulirkan hak angket di parlemen. Oleh Pak Sekjen, kita akan terus melakukan pendalaman terkait dengan hak angket itu, dan kita sama-sama tahu bahwa proses politik di DPR menyangkut penggunaan hak angket ketika masuk pada wilayah pengambilan keputusan politik, maka yang akan berlaku adalah penghitungan jumlah suara fraksi yang mendukung hak angket itu. Jadi dia tidak berada di ruang hampa. Namun demikian, ide gagasan untuk kemudian mematangkan hak angket itu terus kami lakukan di DPP PDI Perjuangan. Tetapi untuk melangkah tentu kita harus menghitung bagaimana kekuatan-kekuatan partai politik yang lain. PDI Perjuangan juga terus membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Apakah hak angket tidak akan masuk angin di tengah gencarnya komunikasi politik antar partai politik menentukan posisi di pemerintahan ke depan? Tim Liputan CNN Indonesia. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2024, kini konstelasi politik yang terbaca dari rencana ajuan hak angket berubah. Partai Nasdem yang sebelumnya bersama dengan PKB dan juga PKS dalam koalisi perubahan yang menyebut siap mendukung hak angket, kini menyebut rencana tersebut sudah tidak lagi up to date. Apakah gerakan posisi partai politik kini sudah mulai terbaca dan apakah artinya rencana guliran dari hak angket kini sudah menguap? Dan untuk membahas serta menganalisanya, sudah bersama kami 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, kemudian adalah politikus PD Perjuangan Arya Bima, dan juga yang terakhir Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Pak Taslim, Mas Bimo, dan juga Mas Hanta, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah dalam kabar baik. Jadi langsung saja kalau begitu saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Taslim. Jadi Pak Taslim, dengan apa yang disebut ketum Anda tak lagi up to date begitu, jadi artinya ketika pun nanti akan bergulir, Nasdem ini ikut mendukung atau tidak mendukung begitu Pak Taslim? Ya, jadi begini, kemarin itu ketika menerima Pak Anies kepada media, Pak Surya mengatakan setelah sekian lama kita menunggu, angket menjadi tidak up to date. Maksudnya angket kehilangan momentum. Kami menunggu hampir 2 bulan sejak digagas. Dan kamilah yang paling siap, kami yang mengambil inisiatif. Pak Surya yang mengundang ketua-ketua partai koalisi 01. Lalu saya yang menginisiasi 6 kali pertemuan
dengan para sekjen satu, tapi karena dinamika di sejumlah partai lain menurut kami membuat angket kehilangan momentum. Menurut kami sejatinya sebentar, angket itu sudah harus bergulir di DPR sebelum putusan MK. Tapi sampai sekarang bahkan bahan-bahan yang kami sudah siapkan 3 sekjen, bahan-bahan teknis masih seperti itu. Namun kemarin Pak Surya menegaskan kalau ada partai-partai yang masih ingin melanjutkan angket silakan. Kita tidak menghalangi, tetapi kita sudah tidak menjadi promotor. Kita ini tadinya kan ikut dari apa yang digagas oleh Mas Ganjar. Kita begitu bersemangat, ternyata dalam perjalanan ada dinamika-dinamika yang membuat angket itu menjadi lambat. Sekali lagi, kami tidak menghalangi. Kalau partai-partai lain ingin melanjutkan, persilakan, tetapi kami sudah punya fokus lain. Kalau nanti angket ini sampai ke DPR, kami akan tetap berpartisipasi, tapi kami sudah tidak lagi menjadi salah satu motor utama seperti selama ini. Demikian. Jadi artinya masih bisa diartikan akan ikut begitu ya, walaupun ini kemudian tidak menjadi promotor ya, Pak Taslim? Kita tetap ikut, tapi semangat kita kendor karena menurut kita angket sudah kehilangan momentum. Baik. Demikian. Saya konfirmasi ke Mas Bimo kalau begitu. Mas Bimo, Anda salah satu yang ikut menyuarakan pada saat itu bersama dengan Bu Lulu PKB dan juga PKS. Jadi artinya ketika Nasdem mengatakan kehilangan momentum, bagaimana? Optimisme masih samakah kemudian dari Anda dan PDIP? Momentum itu apa? Momentum adalah peristiwa sesaat yang berakibat luas terhadap suatu kehidupan di masyarakat. Saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi memang keputusannya mengikat dan final. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita menghormati. Tetapi antara angket dan MK itu kan sesuatu yang terpisah. Sesuatu yang memang beda. Karena hak angket itu adalah mekanisme yang sah dalam mempersoalkan kebijakan pemerintah oleh DPR. Ini suatu ranah yang berbeda. Baik. Nah, kebijakan itu dipersoalkan dalam konteks apa kan itu? Dipersoalkan dalam konteks melihat dari cara pandang kacamata, yaitu terjadi hal yang menyangkut pelanggaran undang-undang atau konstitusi yang bersifat atau berdampak strategis. Nah, kemarin itu yang dipersoalkan itu hak angket itu keinginan dari persis sama sebenarnya dari dissenting opini dari ketiga hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana ke depan Presiden tak menggunakan kewenangan seperti pada pemilu-pemilu yang diopinikan, diopinikan hakim Mahkamah Konstitusi. Angket supaya terwujudnya bagaimana kerusakan yang kemarin tata kelola pemerintahan itu tidak akan terjadi lagi pada pemilu ke depan. Walaupun sekali lagi disampaikan bahwa hal-hal yang menyangkut masalah bansos itu tidak terjadi pada Pak Prabowo atau Mas Gibran, tapi ada keinginan supaya bagaimana tata kelola pemerintahan ke depan itu tetap bisa menjadi pengingat untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Memang betul bahwa di PDI Perjuangan pun masih ada dua yang meyakini hak angket itu memang suatu yang strategis perlu diangkat menjadi hak konstitusional DPR, supaya tadi ke depan itu tidak terjadi lagi pengulangan. Ada yang bicara itu harus dengan hak angket, ada yang melihat bagaimana terpenting adalah solusinya adalah undang-undang kepresidenan seperti undang-undang lembaga tinggi lainnya. Mas Bimo. Tetapi tidak bisa hak angket itu tidak perlu.
Ya. Jadi artinya sikap PDIP akan yang mana nanti Mas Bimo? Karena seingat saya Mbak Puan juga beberapa waktu yang lalu mengatakan belum ada instruksi untuk di fraksi PDIP sendiri. Betul. Ya, jadi kita melihat memang yang menginisiasi supaya konstruksi pemilu presiden itu tidak berimbas ke legislatif waktu itu memang PDI Perjuangan, dalam hal ini MD3, supaya tidak menjadi persoalan pada pasca Pilpres seperti tahun 2014. Maka persoalan wilayah, persoalan sengketa Pilpres itu di wilayah Bawaslu dan MK, jangan dibawa-bawa ke legislatif. Tetapi kan tidak kita melihat separah ini. Kalau itu dibawa ke legislatif, maka kubu dari pengusung 02 juga akan mempersoalkan yang namanya MP3, kan begitu. Oke, baik. Nah, bagaimana persoalan ini supaya ada sesuatu yang solutif, apakah angket akan diangkat, tetapi persoalan MP3 tetap berjalan seperti saat ini, atau juga ada ancaman, loh PDI Perjuangan membawa persoalan Pilpres ke persoalan legislatif. Baik. Nah, inilah yang saat masih Mbak Puan melihat bahwa solusi ke depan bagaimana pembatasan supaya tidak terjadi abuse of power itu bagaimana segera diinisiasi lembaga kepresidenan, terutama pada saat presiden dalam fungsi pada saat terjadi atau momen pemilu presiden atau juga masa transisi. Oke, baik, oke. Mas Bimo, jadi artinya yang menjadi prioritas saat ini adalah kemudian angketnya tadi atau sudah move on kepada rencana undang-undang kepresidenan agar lebih terbatasi tidak terulang pada Pilpres berikutnya? Masih ada dua yang melihat bahwa tadi supaya tidak terjadi ke depan itu adalah abuse of power, tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan presiden, maka perlu ada satu pengingat bangsa ini untuk tidak terulang di kemudian hari. Ya. Tapi dibatasi, tidak dalam rangka misalnya mendongkel atau mengimpeach. Ya. Karena kalau itu dipersoalkan di angket, supaya terwujud ke depan itu bagaimana kesewenang-wenangan tata kelola pemerintahan pada saat Pilpres itu tidak terulang. Oke, baik. Tapi juga ada pendapat, udahlah undang-undang presiden segera dibuat supaya pembatasan itu toh akhirnya angket juga akan masuk ke wilayah pembuat solusinya salah satunya pembuatan undang-undang kepresidenan dengan pembatasan besaran tugas, kewenangan dan tanggung jawab pada saat Pilpres berlangsung. Baik, oke, Mas Bimo, kami dapat poin Anda begitu. Saya paham dari apa yang dikatakan Mas Henry Taslim bahwa sangat dimungkinkan angket itu masih bisa terjadi, tapi juga ada wacana yang ini juga bisa diterima oleh kawan-kawan pengusung 02. Udah solusinya adalah pembuatan undang-undang kepresidenan. Oke, jadi artinya sudah ada komunikasi begitu kalau Anda mengatakan yang bisa kemudian kemungkinan diterima 02, Mas Bimo? Pengusung partai 02 ya? Iya, artinya sudah ada komunikasi PDIP dengan partai pengusung 02 untuk soal ini? Belum terjadi komunikasi. Belum terjadi komunikasi, rekonstruksi. Karena kalau DPR konstruksi itu, seperti tahun 2018, itu 7 bulan. Oke, baik. Terjadi pembentukan pimpinan, terjadi pembentukan ketua-ketua kelembagaan yang waktunya 7 bulan. Baik. Dan sesuatu yang menarik lagi saat ini juga terjadi pembicaraan koalisi atau kerjasama di dalam pengusungan pilkada. Jadi konteks momennya kita nggak setuju kalau angket itu tidak relevan. Baik, oke. Bagaimana solusi hal yang menyangkut angket ini jangan sampai terjadi di dalam pemilu presiden ke depan itu saya kira penting sekali. Baik, oke. Saya minta komentar dari Mas Hanta kalau begitu. Jadi Mas Hanta, kalau kemudian ini dianggap melempem, kemudian tadi Mas Bimo juga mengatakan ya mungkin solusinya adalah bisa undang-undang kepresidenan begitu. Bagaimana analisa Anda? Mana yang bisa publik tafsirkan begitu yang mungkin terjadi dekat-dekat hari ini? Ya, pertama Bram, kita menghormati, mengapresiasi dan sekaligus menghormati pilihan politik dari pihak yang kalah dalam Pilpres atas kekecewaan katakanlah berbagai catatan dari 01, 03 melalui jalur konstitusional. Jadi menggugat dalam bahasa hukum atau melawan dalam bahasa politik melalui 2 instrumen, yaitu di MK yang kemarin sudah ada putusannya, sudah final mengikat. Yang kedua bisa juga melalui hak angket. Dan itu memang cara konstitusional, terlepas nanti sukses atau tidaknya dalam koridor demokrasi. Itu poin pertama. Saya kira jalan konstitusional. Yang kedua, kalau kita mulai masuk bicara konteksnya hak angket, memang hak angket ini
tidak sulit untuk mengajukannya karena syaratnya hanya 25 anggota terdiri dari 2 fraksi minimal. Tapi apakah itu akan sukses dibawa ke paripurna karena syaratnya harus 50% plus 1, ini yang sulit. Kalau kita misal bicara tentang relevansinya, konteksnya, waktu yang semakin sedikit, mungkin bukan itu substansinya dari sisi Mas Aryo Bimo. Tapi paling penting ini harus diusung. Tapi saya ingin hendak menyampaikan data peta politiknya ini sangat sulit, tidak hanya hari ini. Kalau saya ditanya oleh Bram, sejak sebelum MK, berarti 2 bulan, 3 bulan lalu ketika setelah pemilu, setelah Pilpres kemudian isu itu digulirkan 2 bulan, saya sudah mengatakan hak angket, mohon maaf saya mengatakannya adalah layu sebelum berkembang. Sulit sekali itu. Kenapa? Karena petanya bagi PD Perjuangan oke, bisa, tapi ini butuh kekuatan politik yang lebih berat lagi ketimbang sebelumnya bagi PD Perjuangan. Gerilya politiknya harus lebih besar, lebih kuat, lebih masif lagi. Karena kita tahu partai-partai sudah mulai bermain mata, tanda petik ya, sudah punya agenda politik sendiri, sudah mulai ada rute politik yang kemudian mulai move on untuk melihat peta-peta baru, potensi-potensi pemerintahan ke depan. Nah, karena itu, kalau petanya hari ini saya ingin sampaikan, mungkin bukan pemerintahan Prabowo, pemerintahan Jokowi per hari ini, di atas kertas memang 90% kekuatannya, hanya PD Perjuangan yang tidak ada menterinya di dalam kabinet hari ini. Tapi sebenarnya secara realistis sudah terbelah. Ada 4 yang di dalam pemerintahan, tapi yang 4-nya di luar. Nah, kalau kita lihat datanya, Bram, data kalkulasi petanya, 4 partai yang berada di koalisi Indonesia Maju itu, Kim itu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, itu total 45% kursinya sekarang ini kekuatannya. Nah, tetapi dengan kemungkinan Partai Nasdem sudah membuat statement yang cukup jelas ya, tidak up to date lagi atau kurang relevan, meskipun belum tentu dalam pemerintahan. Tetapi menurut saya Partai Nasdem lah partai yang paling progresif, kemungkinan paling dekat. Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sudah bertemu dengan Pak Jokowi, sudah bertemu dengan Pak Prabowo, itu tidak dimiliki oleh partai lainnya. PD Perjuangan baru ada isu-isu atau wacana menginisiasi mempertemukan Pak Prabowo dan Ibu Mega, tapi belum tentu terrealisasi. Mungkin terrealisasi, tapi Jokowi sangat sulit sekali. PKB sampai hari ini belum, apalagi PKS. Jadi menurut saya ditambah Nasdem saja, itu sudah sulit untuk mencapai 50% kekuatan di parlemen, apalagi secara waktu. Yang menarik bagi saya adalah partainya, koalisi ini atau Pak Prabowo, yang menarik kenapa? Sepertinya yang paling dibidik, ada 2 kekuatan di 01, 002, king dan queen maker yang penentu sangat kuat, pernah Pak Surya Paloh, yang kedua Ibu Mega. Kalau 2 ini bisa bertemu dengan Pak Prabowo, maka itu sepertinya target utama Pak Prabowo. Bertemu Pak Surya Paloh sudah, dengan Ibu Mega belum. Nah, ini dipandang perlu karena kalau berhasil bertemu dengan Ibu Mega dalam waktu dekat, jangankan hak angket, dia akan Pak Prabowo mendapatkan 3 sekaligus. 1, pesan rekonsiliasi nasionalnya terjadi, cair, tidak ada lagi 01, 02, paling tidak dalam persepsi publik. Kedua, semakin kuat kekuatan pendukung pemerintahan baru, stabilitas politik ya semakin melebar. Dan yang ketiga, bandul koalisi semakin bisa dikendalikan oleh Pak Prabowo. Kalau orang-orang kuat tambah, selain Pak Jokowi dan SBY, ternyata ada Ibu Mega atau Pak Surya Paloh. Jadi menurut saya ingin mengatakan, mohon maaf ke Mas Robimo, dari sisi konstitusional kita harus hormati, ini hak konstitusional, PD Perjuangan sudah benar melawan dalam jalur konstitusi. Tapi kalau saya ditanya mengkalkulasi potensi peluang kemenangan untuk merealisasikannya, amat kecil, hampir tidak ada peluang. Baik, Mas Anta, kami dapat poin Anda. Jadi artinya pun kemudian akan dijalankan oleh PDP, gerilyanya harus lebih kuat begitu ya. Nanti saya akan konfirmasi kepada Mas Bimo, tapi kita akan jeda senak, Bapak-Bapak sekalian, pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saat ini kami masih menanti adanya informasi soal pertemuan Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka yang informasinya langsung menemui Prabowo Subianto di Kertanegara pada malam hari ini dan kami nanti akan tampilkan informasinya kepada Anda dan saya akan kembali pada dialog bersama 3 orang narasumber, ada Mas Bimo, Pak Taslim dan juga Mas Hanta. Jadi saya langsung saja ke Mas Bimo, artinya kalau kemudian ini masih ingin dilanjutkan, tadi Mas Hanta mengatakan ya gerilyanya ini harus lebih kencang begitu, ini merayunya harus lebih kuat begitu, apalagi tadi Pak Taslim mengatakan ya sudah kendor, momentumnya sudah lewat begitu Mas Bimo. Ya, kalkulasi
di politik memang itu perlu ya. Jadi kandasnya itu memang dalam kalkulasi kalau di paripurna. Hak angket akan bisa kandas kalau usulan itu memang hanya ditolak dari usulan anggota gagal menjadi hak DPR. Hak DPR yang mana? Itu hak konstitusional. Hak konstitusional yang seperti apa? Dalam kondisi yang sangat luar biasa. Yang kita lihat dari hasil sidang MK ada 3. Baik, oke Mas Bimo, kami akan potong sejenak, kita akan lihat bersama. Ini Capres terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Pak, baju putih. Kita ya. Yang handphone bagi lagi kita ya. Baik, ini gambar dari Capres terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta yang diinformasikan akan ditemui oleh Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka pasca putusan sengketa Pilpres 2024 yang diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin lalu. Dan kita masih akan coba mendengarkan bersama statement dari Prabowo Subianto terkait dengan putusan ini, termasuk soal rencana pertemuan keduanya yang dijadwalkan pada malam hari ini dan disebut oleh Partai Gerindra sebagai silaturahmi yang akan dilakukan. Oke, tenang. Ibu. MK, jadi saya kira segala prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU, dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Ya, jadi saya kira demikian tadi saya kumpulkan semua tim hukum. Saya ucapkan terima kasih. Tadi Mas Gibran ada, tokoh-tokoh hukum kita ada semuanya. Dan besok kita ke KPU jam 10. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Thank you. Baik, Thank you, Pak. itu Baik, itu tadi statement dari Capres terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan telah bertemu dengan tim hukum 02 bersama juga dengan Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan mengatakan esok akan ke KPU untuk pengumuman penetapan yang ditetapkan oleh KPU pada pukul 10. Dan yang menarik adalah Prabowo Subianto mengatakan sesudah
acara di Komisi Pemilihan Umum maka akan melakukan komunikasi politik dengan banyak unsur dan mengatakan bertujuan untuk membentuk koalisi yang besar, kuat, dan juga efektif. Oke, saya akan lanjut kepada para narasumber yang masih terhubung melalui sambungan Zoom. Saya mohon maaf sebelumnya saya harus potong tadi sebelum ini, tapi saya ke Mas Hanta terlebih dahulu kalau begitu. Mas Hanta, jadi artinya dengan highlight soal komunikasi politik, artinya ini pintu besar begitu ya bagi elemen lain di luar Koalisi Indonesia Maju untuk bisa bergabung dan memperkuat nantinya. Ya, saya kira itu yang akan fasenya pasca keputusan MK yang akan bergulir adalah semakin intensifnya komunikasi, pertemuan, negosiasi dan lobby politik antar partai, elit partai. Misalnya kita mulai tadi Pak Prabowo akan bertemu dengan Mas Gibran. Jadi kita akan lihat fase-fase ini di mana akan semakin sering bertemunya Pak Prabowo dengan partai-partai di dalam koalisi. Bicara apa dengan Golkar, dengan PAN dan dengan Partai Demokrat, bicara tentang nomenklatur kabinet, bicara tentang jatah kursi menteri masing-masing berapa, bicara tentang nama yang direkomendasikan oleh partai, itu pasti itu Bram yang akan ketimbang tadi bertarung dengan isu hak angket. Yang kedua, dia akan bicara dengan komunikasi, negosiasi dengan partai-partai yang belum bergabung dengan pemerintahan. Seperti saya katakan tadi, ada partai Nasdem, terutama Nasdem. Kemudian PKB, termasuk PD Perjuangan, akan berusaha dibidik oleh Prabowo dan koalisinya. Baru kemudian mungkin juga PKS. Nah, karena itu kita lihat perkembangannya dengan Nasdem itu yang paling progresif. Tinggal eksekusi sebenarnya. Tinggal kesepakatan akan bergabung dugaan saya. Yang kedua, kalau PD Perjuangan kita lihat hilal politiknya, apakah berhasil pertemuan Prabowo dan Megawati. Kalau ada pertemuan, ada potensi. Tapi kalau pertemuan itu tidak terrealisasi, meskipun keinginan Mbak Puan sangat besar, itu tanda agak sulit juga terrealisasi. Sementara PKB kecenderungan kuat juga. Kalau PKS saya melihat lebih pada menunggu dalam arti kalau diajak atau tidak. Kalau diajak kemungkinan akan bergabung juga. Jadi kebutuhan Pak Prabowo adalah bagaimana dia ingin menyukseskan pemerintahannya dengan proposal yang menunaikan janji-janji kampanyenya, proposalnya ke pemerintahan ke parlemen itu berjalan lancar, maka selain tadi ya pesan persatuan, mendapatkan kesan bahwa ada rekonsiliasi, itu yang ingin dicapai. Sudah bertemu Pak Surya Paloh, pengen bertemu ketua yang lain dan seterusnya. Yang kedua tadi tujuannya adalah memperbesar koalisi, tapi kita berharap biar demokrasi kita sehat, jangan semuanya gabung pemerintahan. Saya berharap dua minimal itu tetap berada di luar pemerintahan untuk mengimbangi. Tapi apakah itu dua itu Nasdem dalam pembacaan Anda, Mas Hanta? Gimana? Yang tapi di luar, apakah kalau saya melihat, ya. Jadi pembacaan dua yang di luar menurut Anda kan Anda katakan tidak semua, itu salah satunya Nasdem atau Nasdem yang ada di dalam? Kalau saya ditanya harapan, saya berharap pada dua partai yang sudah memiliki jam terbang, genetik politik, dan pengalaman politik di luar pemerintahan cukup kuat, yaitu PD Perjuangan dan PKS. Itu sudah terbukti, piawai di luar pemerintahan, genetik, DNA politiknya juga kuat di luar pemerintahan. Saya bicara realistis begitu. Tapi kalau di sisi Pak Prabowo, mungkin semua akan diajak. Yang mungkin akan diajak, kalau dari sisi saya, Partai Nasdem dan PKB, terutama Nasdem itu paling mungkin dan paling akan diajak dalam pemerintahan. Silakan tanya ke Pak Sekjen. Baik, langsung kita. Kalau saya tanya peluangnya mungkin sudah 80% akan gabung di dalam pemerintahan. Kalau PD Perjuangan saya masih 50-50, masih 50%. Kalau Partai Nasdem udah mendekati 90% lah, kira-kira gitu, Pak Arianto Taslim. Oke, kalau begitu saya konfirmasi kepada Pak Taslim. Jadi Pak Taslim kalau Bang Hanta mengatakan 80%, jadi besok ada rencana tidak Pak Surya Paloh ini ketemu dan komunikasi dengan Pak Prabowo untuk lanjutan begitu Pak Taslim? Ya, kalau komunikasi kan dari dulu komunikasi bagi kita kan sebuah keniscayaan. Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh itu dalam pertemanan mereka sudah berlangsung puluhan tahun. Kita pernah ke Hambalang seharian. Pak Prabowo baik ketika terpilih hasil pengumuman KPU maupun sebelumnya juga ke Nasdem Tower. Tadi jelas Pak Surya Paloh mengatakan kita harus memberi kesempatan kepada pemenang pemilu untuk menjalankan mandat rakyat. Nah, posisi kami belum kami tentukan apakah akan di luar atau di dalam. Tetapi secara hukum, secara konstitusional, kita harus memberi kesempatan kepada pemerintahan yang baru untuk menunjukkan kinerjanya, untuk menunjukkan pengabdiannya sesuai janji-janji politik dan sesuai dengan mandat rakyat yang telah diberikan. Ini bukan soal setuju tidak setuju, tapi semua proses
kita sudah lalui, semua perjuangan kita sudah ikuti. Pertandingan itu harus ada akhirnya. Pada saatnya kita harus bergandeng tangan bersama-sama membangun negeri ini. Posisi kita di mana dan di mana itu menurut saya tidak terlalu penting. Di mana-mana sama saja. Yang penting adalah kontribusi kita dalam membangun bangsa dan negara. Dan tantangan kita ke depan yang lebih besar adalah tantangan global, tantangan eksternal, dan seterusnya. Oke, kalau Anda katakan posisi itu menjadi tidak penting, apakah jangan-jangan mungkinkah kemudian kalau mendukung tapi tidak bersama begitu? Apakah itu kemudian menjadi relevan dengan statement Anda tadi, Pak Taslim? Gini. Jangan ditafsirkan kalau kami mendukung lalu kami masuk kabinet, belum tentu juga. Tapi yang jelas sampai hari ini kita ingin memberi kesempatan kepada pemenang pemilu untuk membuktikan mandat rakyat. Dan itu kita akan terus mengawasi, kita terus berkontribusi secara kritis dan konstruktif tentang posisi kami, apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu lain lagi. Baik. Kita akan terus berpikir, kita akan mencermati dinamika-dinamika kebangsaan, kita terus berdiskusi dengan kawan-kawan di daerah, di mana posisi kita yang memungkinkan kita berperan lebih besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Demikian. Oke, baik Pak Taslim. Saya ke Mas Bimo kalau begitu. Mas Bimo, jadi kalau kemudian tadi dalam statementnya Pak Prabowo mengatakan akan berkomunikasi pasca KPU esok, apakah kemudian Bu Mega dan PDIP menjadi salah satu yang akan berkomunikasi pada esok hari, begitu Mas Bimo? Kalau komunikasi politik atau pertemuan tokoh politik, itu baik ya, apalagi punya tujuan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun sekali lagi, mengenai hal yang terkait dengan pertemuan-pertemuan tidak perlu dikerangkakan di dalam hal-hal yang menyangkut bargaining politik atau power sharing atau politik dagang sapi. Biarkan pertemuan itu organis, supaya ada keterbukaan, supaya ada saling pengertian dan ada pemahaman posisi PDI Perjuangan ada di mana dan Pak Prabowo ada di mana. Dan ini penting ya, daripada sekedar hal-hal yang menyangkut bagaimana tawar-menawar yang dikesankan itu hanya untuk kepentingan partai politik atau kelompok. Yang penting saat ini adalah pertemuan supaya bisa saling memahami, saling mengerti posisi masing-masing dan mungkin berjalan sendiri tapi dalam kerangka untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau mengenai dalam atau di luar kekuasaan, saya pikir PDI Perjuangan pernah menyampaikan dalam keputusan kongresnya di tahun 2015 dan ke depan apakah seperti apa tentu Ketua Umum dan Kongres Partai yang akan menentukan. Oke, jadi artinya besok belum tentu terjadwal akan bertemu begitu? Walaupun Anda mengatakan bertemu bisa jadi tidak bersama. Sampai hari ini saya mendapatkan informasi untuk adanya pertemuan. Oke. Tapi bisa saja kan Pak Prabowo dan Ibu Mega kan cukup dekat secara personal. Oke, Mas Bimo, saya ingin konfirmasi juga. Kami mendapatkan informasi bahwa sikap PDI Perjuangan ini sangat ditentukan pada Rakernas nanti. Nah, ini artinya akan mengarah kemana kurang lebih begitu, Mas Bimo? Oh ya, 2 kali Pilpres kita dalam posisi di luar kekuasaan. Di luar kekuasaan untuk apa? Untuk hal yang terkait bagaimana fungsi check and balance itu tidak berjalan secara semu atau berjalan secara tidak transparan di masyarakat. Dengan pernyataan di Kongres Partai atau di Rakernas Partai kita ada di dalam kekuasaan, itu adalah ketegasan sikap partai di dalam forum partai supaya rakyat itu tahu. Ya, supaya rakyat tahu bagaimana partai ini mempunyai sikap yang tentunya itu mengikat hal-hal yang menyangkut kader partai di tingkat pusat. Kenapa di tingkat pusat? Karena kita banyak kepala-kepala daerah yang dari PDI Perjuangan atau gubernur atau bupati yang itu juga merupakan bagian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang hubungannya sangat dekat. Maksudnya begini, kader partai yang kebetulan menjabat sebagai gubernur dan kepala daerah kabupaten kota tidak mungkin pada posisi di luar pemerintahan. Itu di dalam pemerintahan
saya kira Mas Hanta Yuda yang bisa memformulasikan. Kalau toh ada di luar pemerintahan, itu hanya di tingkat pusat, supaya memperkuat fungsi check and balance. Oke, baik Mas Bimo. Supaya bagaimana pengawasan tidak semu. Oke. Supaya tidak terjadi hal yang kong-kali-kong yang seolah-olah fungsi legislatif dan eksekutif ini sudah satu pemahaman. Baik, ini baik. saja sebenarnya. Oke Mas Bimo, kami nangkap pesan Anda. Oke, terakhir Mas Hanta, saya ingin pembacaan Anda. Jadi seberapa akan sulit, saya ingin spesifik bahwa kemudian bagaimana komunikasi dengan PDIP akan menemui jalan bersama atau bertemu tapi tidak bersama Mas Hanta, singkat saja. Ya, PDIP ini memang paling menjadi prioritas yang dibidik komunikasinya oleh Pak Prabowo, kan posisinya sangat strategis ya. Dan menurut saya potensinya, saya belum bisa memprediksi bahwa pasti akan di luar di dalam, pasti 50-50. Nasdem saya lebih berani memprediksi sudah berada akan lebih banyak potensi bergabung di pemerintahan. Bahwa karena PDI Perjuangan, Ibu Mega itu saya sering mengulang satu-satunya yang saya percaya bisa menolak kalau diajak dalam pemerintahan. Karena sudah terbukti 10 tahun di luar pemerintah Pak SBY itu bisa dilakukan meskipun Pak Taufik Kemas almarhum pada saat itu barangkali memiliki pandangan politik yang berbeda. Nah saat ini tergantung Ibu Mega akan mengulang seperti pemerintahan Pak SBY atau mungkin seperti aspirasi yang saya baca keinginan atau gestur politiknya Mbak Puan mungkin lebih bernegosiasi akomodatif dengan pemerintahan, kita tidak tahu seperti apa ujungnya. Tapi pertemuan, kalau saya ditanya mungkinkah pertemuan Ibu Mega dan Prabowo terwujud, menurut saya jauh lebih berpotensi internalisasi ketimbang pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi per hari ini. Kalau pertemuan dengan Pak Jokowi, saya memprediksi amat sangat sulit sekali per hari ini datanya. Baik. Nah, tapi Mas Hanta, waktu kita sudah habis, jadi artinya potensi bertemu dengan seorang Prabowo Subianto. Kalau PDIP nggak jadi masuk, maka posisi tawar Nasdem naik. Begitu PD Perjuangan berpeluang ingin masuk dalam pemerintahan, Nasdem akan melemah potensi. Baik, Mas Hanta, kami dapat poin Anda. Oke, saling mempengaruhi begitu ya. Kami publik tentu akan melihat bagaimana dinamika ke depan. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltrek Indonesia. Ada Pak Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem. Dan juga Mas Arya Bimo, politikus PD Perjuangan telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.